Tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Udah, jangan malu-malu, makanya dari awal, karena Anda itu koalisi Presiden Jokowi, makanya ada menterinya di kabinet. Kalau malu-malu nggak usah. Dari awal kan kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Kalau Anda sebut pemerintah tidak benar, berarti Anda kirim orang salah. Kan pemerintahan itu ada Jokowi, ada wakilnya Pak An. Jadi, udah deh, nggak usah. Jadi kalau mau gabung-gabung, kalau tidak usah. Sebaiknya tidak usah deh. Karena belum tentu Anda datang itu juga memberikan dukungan dari semua dukungan Partai PAN. Bahkan mungkin orang-orang yang selama ini mendukung Pak Joko Widodo malah berhenti tidak mendukung Jokowi. Udah deh, tutup pintu, cukup. Jangan ginilah ya, jangan menekan dengan cara menakut-nakuti rakyat, nakut-nakuti pemerintah. Semua itu ada mekanismenya, ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya. Kalau dianggap atau mendengar ada kecurangan, ya silahkan laporkan ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Enggak, pemilunya aja belum kok sudah teriaknya seperti itu. Kalau ada kecurangan silahkan dilaporkan ke Bawaslu. Dengan mengaduh-aduh, merintih-rintih, biar rakyat menjadi kembali mempercayai Pak Jokowi, mencintai, harus dibela. Jadi yang maaf, buat jengkel Pak Jokowi adalah para menterinya, sementara Pak Jokowi itu bagus sekali. Ya. Tapi ini sekarang sudah terlambat ya. Jadi sebaiknya memang itu nggak diumumkan itu ya. Jadi kesalahan fatal itu, marahnya Pak Jokowi terbatas, dipublikasikan, suruh manusia tahu ya, artinya dunia mengetahui, dan malah umumnya malah backlash gitu. Jadi ngapain? Ya. Jadi ini masih ada sisa, kalau mereshuffle, tapi jangan gitu lagi. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Nah, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Buntut panjang kritikan keras Amin Rais ke Jokowi Luhut. Semua presiden tahu betapa tajamnya pernyataan Pak Amin. Terkait isi kontennya, saya kira sama kayak isu yang heboh di media sosial saja. Tidak ada yang baru lah. Beliau ini kan alumnus program doktor ilmu politik Universitas Chicago. Tentunya kita butuh pemikirannya, bukan sekedar gosip politik belaka. Dan silakan berpendapat, publik sudah paham yang mana yang sentimen personal, yang mana yang argumen rasional. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengkritik keras Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kritikan Amin Rais kepada Jokowi Luhut mendapatkan beragam respon dari pihak pendukung pemerintah. Jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengatakan sudah berusaha menanyakan kepada Amin Rais perihal sorotan ke Jokowi Luhut. Menurut Mustafa, Amin sampai mengeluarkan kritik keras terhadap Jokowi Luhut karena kondisi tanah air saat ini. Saya coba kontak Pak Amin, belum nyambung juga. Beliau kalau sudah gundah memikirkan bangsa begini agak susah dihubungi, kata Mustafa kepada wartawan. Mustafa menjelaskan Amin Rais memiliki landasan kuat mengkritik kondisi saat ini, utamanya terhadap Jokowi Luhut. Menurutnya Amin Rais salah satu tokoh penggerak reformasi dan tokoh Muhammadiyah, sehingga asupan asam garam politik sudah dianggap melebihi seluruh kader yang ada di Partai Umat.
Nah, biasanya kalau Pak Amin sudah begitu kalimatnya, berarti ya kondisi bangsa ini sudah sangat-sangat genting. Hampir semua jalan kebenaran tertutup dan sulit menembus tembok tebal rezim, ujar Mustafa. Artinya siapapun nama yang disebut kemungkinan besar memang memiliki pengaruh besar, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif terhadap bangsa ini, kata dia. Kritik Amin Rais hanya kepada Jokowi dan Luhut pun coba dijelaskan Mustafa. Kedua tokoh tersebut, menurut penilaian Mustafa, memiliki pengaruh besar terhadap kondisi saat ini. Dalam konteks ini, Pak Amin hanya menyebut Pak Jokowi dan LBP untuk berhenti di 2024. Ya, analisa saya dua pejabat ini yang dianggap sebagai kunci sebagai sumber masalah utama negeri ini. Soal nama lain yang gak disebut, misalnya Pak Ma'ruf Amin sebagai wapres, saya no komen saja, imbuhnya. Gerindra berbesar hati. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menanggapi kritik keras Amin Rais ke pemerintahan Jokowi. Habibur Rahman menyebut kritikan tersebut akan ditampung sebagai masukan. Ya, kritikan kita tampung sebagai masukan sebagai pihak yang di kekuasaan kami tentu harus berbesar hati, kata Habibur Rahman saat dihubungi Senin. Habibur Rahman menilai apa yang disebutkan oleh Amin Rais bertujuan demi kemaslahatan Indonesia. Dia juga mendoakan agar Amin Rais selalu sehat agar dapat memberikan kritikan kepada penyelenggara negara. Kami yakin maksud Pak Amin baik, yakni untuk kemaslahatan negeri ini, ujar Habibur Rahman. Kami doakan beliau sehat terus dan bisa selalu memberikan kritikan dan masukan terkait penyelenggaraan negara, imbuhnya. Nasdem menjawab. Amin Rais, Waketum Nasdem Ahmad Ali membela Jokowi dari kritikan Amin Rais. Seperti diketahui, kritikan Amin Rais ke Jokowi ini bukanlah yang pertama kali. Makanya saya menjaga orang seperti Pak Amin Rais masuk lagi. Masuk untuk memprovokasi dan kemudian terjadi polarisasi, kata Ahmad Ali kepada wartawan pada hari Senin. Ali kemudian meminta masyarakat yang pro Jokowi untuk menghentikan gerakan-gerakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Saya pikir masyarakat yang menyayangi Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi untuk menghentikan gerakan-gerakan yang kemudian berpotensi memecah belah bangsa ini, ujarnya. Jubir Luhut Serang balik Amin Rais. Amin Rais menyarankan Jokowi Luhut pergi ke psikolog untuk mengecek apakah betul mengidap sindrom narsistik megalomania. Jubir Luhut Jody Mahardi heran dengan perkataan Amin Rais. Yang harus ke psikolog itu para politikus yang gak bisa menyampaikan pendapat secara beradab, ujar Jody saat dimintai konfirmasi pada hari Sabtu. Jody menjelaskan seharusnya Amin mendidik generasi muda menjadi manusia beradab, bukan justru sebaliknya. Bukannya mendidik generasi muda jadi manusia beradab, malah sebaliknya, tukas Jody. Yang paranoid itu yang gak bisa nerima bahwa demokrasi bukan cuma maunya dia, imbuhnya. PDIP, bedakan megalomania dengan ide besar. Elit PDIP Hendrawan Supratikno meminta Amin Rais membedakan antara sindrom megalomania dengan ide besar. Amin Rais sempat menyebut Jokowi Luhut megalomania dalam kritiknya. Harus dibedakan antara ide besar atau great ideas dengan sindrom megalomania. Ide besar dibutuhkan sebagai bagian dari strategi dan navigasi di tengah turbulensi dan dinamika lingkungan. Kita tidak boleh terpaku pada status quo. Konsistensi dan daya adaptasi harus dimainkan secara harmonis dan sinergis, ujar Hendrawan saat dihubungi pada hari Sabtu. Meski demikian, Hendrawan meminta kritik Amin Rais itu ditanggapi secara objektif. Dia pun memaklumi gaya kritik Amin Rais yang biasa menggunakan diksi keras. Orang yang bijaksana menjadikan kritik sebagai cara atau instrumen untuk mawas diri. Dengan demikian, kritik keras Amin Rais harus kita tempatkan secara objektif dan proporsional. Soal diksi-diksi keras yang digunakan, kita pahami itu memang nada dasar irama Amin Rais, paparnya. PPP minta Amin Rais tak sembarangan kritik. Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi Awi menyebut sebenarnya kritik adalah hal yang biasa. Hanya dia meminta Amin Rais tak sembarangan dalam mengkritik seseorang. Ya, sebagai sebuah kritik hal-hal yang biasa saja, hal yang wajar, tetapi kritik itu pakai data yang konkret gitu dan tidak menuduh, tidak sembarangan, kata Awi. Saya yakin Pak Amin sebagai politisi senior dan juga guru besar di salah satu universitas ternama, itu ya harusnya tahulah bagaimana mengkritik dan tidak perlu menuduh Pak Jokowi paranoid dan semacamnya, tuturnya. PKB nilai pernyataan Amin provokatif. Waketum PKB Jazilul Fawaid menganggap pernyataan Amin Rais yang menyebut Jokowi Luhut mengidap sindrom narsistik megalomania itu provokatif. Menurutnya Jokowi bekerja dengan keras sehingga pantas mendapat pilihan kata yang jauh lebih baik. Pernyataan provokatif bahkan menyerang pribadi Pak Jokowi dan Pak Luhut.
Apa tidak ada pilihan kata yang lebih pantas untuk presiden yang bekerja keras? Mari kita jaga lisan kita, kata pepatah, mulutmu harimaumu, ucap Jazilul. Jazilul memberi pesan kepada Amin Rais. Jazilul ingin Amin Rais memberi nasihat yang baik demi kebaikan bersama. Pak Amin itu bulan mulia. Jika Anda tokoh agama, tolong hindari bicara yang menyinggung perasaan. Berilah nasihat dengan cara yang baik untuk kebaikan bersama, pesannya.